Shalom, selamat sore semuanya. Anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Saya melihat senyum-senyum yang penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang ada di sini, baik yang onsite maupun yang live streaming, semuanya pasti punya kerinduan yang besar untuk kita memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari kita mau satukan hati, satukan pikiran kita untuk kita berfokus. Kita mau fokus, kita mau prioritaskan Tuhan kita. Kita bertundukkan kepala kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Allah yang manis. Allah yang sungguh mengasihi setiap kami ya Bapa. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Ucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Selalu baru setiap hari ya Tuhan. Kami mau senantiasa mengucap syukur sekecil apapun ya Bapa. Kami tidak mau sukacita kami diambil oleh iblis. Kami mau berfokus Tuhan. Hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Hidup kami boleh menjadi berkat buat orang banyak. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami semua ada. Kami semua sehat. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kasih-Mu yang begitu besar bagi kami ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang tidak dapat hadir atau yang sedang mengikuti live streaming yang sakit, yang lemah, Tuhan yang menjamah, bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan, yang menguatkan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau memulai ibadah kami. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati. Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang kuasa. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap
mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama kita katakan amin. Haleluya. Kita siap bersukacita bersama Tuhan Yesus. Amin. Kasih senyum kanan kiri. Bilang, Anda kekasih Tuhan Yesus. Anda kekasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus adalah pelukis cakrawala. Dia yang merangkai jagat raya dan pencipta alam semesta. Amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dia siapa? Jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, lelaki emas terjadi. Datanglah dan sertakan kuatan berkuasa, saat hati bersatu menarik kemuliaan, belenggu dipasangkan, mujizat dinyatakan. Katakan, we serve pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, nyala jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan masih terjadi. Datanglah dan bertahta, kuatan berkuasa, saat hati bersatu menarik kemuliaan, belenggu diletakkan, mujizat dinyatakan. Ready datanglah dan bertahta, kuatan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yes, katakan, ready saja. Haleluya. Masih kuat memuji Tuhan. Amin. Lagu ini nanti kalau kita ada refnya, bukan terbang, sama-sama kita begini ya. Amin. Ya. Ya. Kita mau terbang nih. Tinggi di awan bersama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Biarlah puji-pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan Amin. Yesus. Haleluya. Bukan untuk manusia, tapi ingat untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan, firman-Mu Tuhan, berkabar di kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari.
darimu, terang bagi jalan-jalanku, menuntun setiap hari, memenangi kamu, beri kekuatan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau lebih lagi, kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bukan hanya saat pada saat kita mau mendengarkan firman, tapi kita mau yakin dan percaya bahwa setiap hari kita mau selalu intim dan dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Kami memandang kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami mau mendengarkan suara-Mu Yesus. Isi hati-Mu yang paling dalam ya Bapa. Firman-Mu yang menguatkan hidup kami ya Tuhan. Manusia boleh mengecewakan, kami punya Yesus. Kami punya Yesus yang setia. Janji-Mu ya dan amin. Kami memandang Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang mengurapi hamba-Mu, Kau yang menyembunyikan kami semua di balik salib-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami boleh sungguh menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu boleh tumbuh dalam kehidupan kami, boleh berakar, kuat, dan boleh berbuah Tuhan Yesus. Haleluya.
Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Satu hal menjadi kerinduan kami. Kami ada di tempat ini Bapa. Kami ingin menyenangkan hati-Mu lewat pujian, lewat penyembahan kami. Dalam pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum Tuhan Yesus. Karena inilah syukur kami di dalam hati kami kepada Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Terimalah ucapan syukur dan terima kasih kami lewat ibadah kami sore hari ini. Aku percaya Tuhan hadir. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan Yesus juga hadir di mana anak-anak-Mu yang mengikuti live streaming. Di rumah-rumah mereka, di perjalanan, di kendaraan mereka. Aku percaya Tuhan lama, Tuhan jamah. Bahkan saat ini mereka yang terbaring di rumah sakit pun Tuhan yang mengikuti live streaming. Aku percaya kesembuhan, mujizat, keajaiban Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Ini kami membuka hati kami, bajak hati kami, hidup kami. Karena kami rindu untuk mendengar sabda-Mu, firman-Mu Tuhan. Berbicaralah lewat lidah bibir-Mu hamba. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu terbatas Tuhan.
Tuhan Yesus. Ada Tuhan yang selalu menyertai, mengurapi kami semua. Satu hal Tuhan, sampaikan pesan-pesan-Mu agar kami kuat di akhir zaman ini Tuhan. Berbicara Roh Kudus, Syaraese. Berbicara ya Sana, Syaraese. Terima kasih Bapa. Kami membuka Tuhan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Seberapa banyak yang ada di tempat ini, kita percaya semua di tempat ini kita merindukan Tuhan Yesus yang selalu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita belajar di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 dan yang 11. Ya, kita mau belajar bangun rohani kita di atas dasar Kristus, iman di dalam Tuhan. Ya, kita melihat, kita baca ya sama-sama 2-3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. 11 saudara. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu oleh siapa? Yesus Kristus. Puji nama Tuhan saudara. Di mana Paulus mengajarkan ya bagi di Korintus betapa pentingnya menetapkan rasa iman bagi jemaat di Korintus, di mana mereka supaya hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Yesus, hidup di dalam Tuhan. Ya, di mana Paulus merindukan jemaatnya memiliki satu kekuatan yang begitu, iman yang luar biasa di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan bagi jemaat di Korintus ya yang berdiri berdasarkan apa tadi ayat yang ke-10? Kasih karunia. Ya, sesuai dengan apa? Kasih karunia. Saya percaya penabur benih juga ada itu berkat kasih karunia. Amin. Katakan saya ada berkat kasih karunia Tuhan. Amin. Kita harus meyakini kita ada itu berkat kasih karunia Tuhan. Apa sih Bu kasih karunia Allah yang di dalam kehidupan saya, di dalam hidup saudara? Di mana yang pertama? Saudara dan saya, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita mendapat perkenanan dari Tuhan. Amin saudara. Amin. Mendapat apa? Perkenanan. Perkenanan dari Tuhan. Dan saudara-saudara yang ikut ibadah malam hari ini, saudara adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Amin. Saudara yakin bahwa hidupmu adalah orang-orang yang spesial di dalam seluruh kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, apakah orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan itu tidak punya masalah? Punya. Apakah orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan itu hidupnya enak? No problem? Tidak. Apakah orang yang mendapatkan kasih karunia hidupnya aman-aman saja, nyaman? Tidak ada persoalan berat dalam hidup pengiringan pada Tuhan? Tidak, saudara. Apa hidupnya selalu enak? Wah, mengalami berkat Tuhan? Tidak, saudara. Orang yang mengalami kasih karunia Tuhan, kadang kita diizinkan oleh Tuhan, kita diizinkan oleh Tuhan Yesus, kita mendapat masalah, persoalan, pergumulan dalam hidup kita secara pribadi, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan.
Kita sadar bahwa Tuhan izinkan semuanya terjadi dalam hidup kita supaya saudara dan saya mengalami ini berkat kasih karunia yang dari Tuhan. Amin. Jadi ketika kita menerima kasih karunia dari Tuhan, itu bukan saat kita diberkati, bukan saat kita mengalami mujizat. Itu betul. Mujizat itu kasih karunia dari Tuhan. Berkat itu juga kasih karunia dari Tuhan. Amin saudara. Amin. Tapi satu hal, apakah ketika kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, doa-doa kita dijawab sama Tuhan? Kadang-kadang doa kita nggak dijawab. Yes. Saya sudah lama berdoa, Tuhan, kok Tuhan nggak jawab doa saya? Kok Tuhan tidak mendengar? Bukan Tuhan tidak mendengar, Tuhan selalu mendengar setiap seruan doa kita anak-anaknya. Amin. Tetapi orang yang menerima kasih karunia yang dari Tuhan, dia memiliki iman di dalam Tuhan Yesus. Apapun yang dia hadapi, masalah pergumulan dalam hidupnya, dia percaya, dia sangat percaya, dia akan mengalami keteguhan dalam iman di dalam hatinya. Dia tetap mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, dia tetap memuji, menyembah Tuhan. Amin. Saudara punya masalah nggak? Ada. Saudara punya tantangan dalam hidup? Ada. Tapi orang-orang yang punya kasih karunia dasar iman yang kuat, teguh di dalam Tuhan Yesus, masalah boleh ada dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, tapi dengar baik-baik, saudara tetap tersenyum dan penuh sukacita. Amin. Tidak ada persungutan, tidak ada merasa aku yang benar, aku yang tidak, karena kita percaya apapun yang kita hadapi Tuhan izinkan terjadi supaya kita pribadi mengalami Tuhan. Amin. Amin. Jadi anak-anak Tuhan di tempat ini, kalau orang yang memiliki kasih karunia Tuhan, seberat apapun masalah pergumulan, jangan saudara berpikir saya pendeta nggak punya masalah, nggak punya beban, nggak menjawab. Ya mungkin saya menyampaikan firman. Ya masalah saya ditutupi, enggak saudara. Saya juga manusia, masih hidup di bumi ini. Banyak masalah, banyak tantangan, banyak persoalan. Tapi saya tetap ada sukacita Tuhan dalam hidup saya. Amin. Saya tetap memuji Tuhan, saya tetap menyembah Tuhan. Karena apa? Karena saya punya kasih karunia yang dari Tuhan. Saya punya iman di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya seberat apapun masalah pergumulan dalam hidup saya, di dalam Tuhan Yesus pasti ada jalan keluar. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan di tempatnya terus memuji, terus menyembah Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan ngomel. Kita bisanya apa? Ngomel. Bersungut-sungut. Kok aku begini ya? Kok aku begitu ya? Sadar diri. Betul? Yes. Saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, saya punya masalah, tapi saya juga sadar diri. Saya tidak menyalahkan si A, si B, si C, dan siapapun. Karena saya sadar diri. Kadang Tuhan izinkan supaya saya melihat, mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup. Amin. Saya nggak pernah mengeluh. Apa saya pernah mengeluh kesah dengan suami, dengan anak, menantu, cucu saya? Saya tidak pernah mengeluh. Saya hanya mencucurkan air mata di mana? Di hadirat Tuhan. Ada sukacita. Anak-anak Tuhan yang memiliki kasih karunia iman di dalam Tuhan Yesus, dia percaya seberat apapun yang dia hadapi, Tuhan pasti menolong. Katakan bersama saya, Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti menyembuhkan saya. Tuhan pasti memberkati saya. Amin. Saya percaya hari ini ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Percaya bersama saya, katakan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itulah Tuhan kita yang dahsyat. Tuhan menganugerahkan pada saudara dan saya kehidupan. Itu berkat yang dari Tuhan. Saudara, saya percaya pasti Tuhan memberi kemenangan buat engkau. Tetap berdiri, kuat, kokoh, teguh. Hari ini, kalau engkau membuka hatimu dengan iman, engkau akan menerima kemenangan. Yes, amin. Amin. Ada satu orang ibu, dia gak mampu berdiri aja udah gak mampu, berjalan juga gak bisa. Dia mengalami lumpuh. Tapi saya mau katakan sama ibu ini, imanmu yang menyembuhkan. Amin. Kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu ketika engkau percaya. Yes. Tuhan akan membuat engkau berjalan. Amin. Selesai berdoa, dia jalan, saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena iman, kasih karunia dia taruh terus di dalam Tuhan Yesus.
Jadi jangan lemah. Ada masalah cemedut, ada masalah kita bersungut-sungut, stres, saudara. Masalah tetap ada nggak? Ada. Persoalan itu tetap ada nggak? Ada. Ada. Bagaimana cara menyelesaikannya? Libatkan Tuhan di dalamnya. Karena kita manusia yang sangat terbatas. Saya tidak bisa mengubah suami saya tidak bisa mengubah istri saya tidak bisa mengubah anak-anak saya. Yang bisa mengubah hanya satu pribadi, yaitu siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Doa. Karena saya percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Ada kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Seberapa banyak yang sadar saudara punya kuasa, angkat tangannya. Yang gak angkat tangan gak yakin saudara punya kuasa. Ya, doa orang benar sangat besar kuasanya. Kadang Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi supaya apa? Kita sadar, saudara. Apakah selama ini kita ikut Tuhan sungguh-sungguh? Apa kita setengah-setengah? Apa kita hanya main-main? Atau kita memberi sisa dalam hidup kita buat Tuhan? Hati-hati. Makanya segala sesuatu Tuhan izinkan supaya kita introspeksi diri. Orang yang memiliki kasih karunia, dia tetap tersenyum, saudara. Gampang nggak? Susah. Boro-boro, saudara. Bukan tersenyum tapi cembedut, ya. Betul, Pak. Luar biasa. Tapi saya melihat wajah-wajah yang tersenyum di tempat ini. Amin. Wajah-wajah yang penuh kemuliaan Tuhan. Sudah dengar baik-baik. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Saya mau anak-anak Tuhan di tempat ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Goncangan akan terus terjadi, kegelapan terus terjadi, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Tapi anak-anak Tuhan di tempat ini saya percaya, karena kasih karunia Tuhan, Tuhan mengadakan perbedaan buat saudara di bangsa-bangsa. Yang percaya katakan bersama saya, amin. Amin, saudara. Itulah kasih karunia. Anak-anak Tuhan di akhir zaman, mari kita membangun. Inilah waktu saudara dan saya membangun kehidupan saudara di atas dasar apa yang kita mau bangun. Otomatis kita harus percaya di atas dasar Yesus Kristus. Kenapa? Karena dialah pemilik kehidupan. Ada amin, saudara? Dialah pemilik kehidupan kita. Jangan dibangun di atas dasar yang lain. Dasar oleh karena pikiran saya, dasar oleh karena hati saya, bukan. Bangun di atas dasar Tuhan Yesus. Karena kita membutuhkan dasar iman yang kokoh, yang kuat, yang teguh, yang harus kita persiapkan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak Tuhan di tempat ini, saya percaya orang-orang yang memiliki kasih karunia Tuhan, seberat apapun masalah, dia tetap kuat. Memandang Tuhan, bahkan dia tetap bersyukur. Dan saya mau ingatkan hari ini, ketika saya mau menyampaikan firman Tuhan ini, Tuhan katakan, nak, ingatkan. Beberapa waktu yang lalu siapa yang ingat ada tuntunan, nak, persiapkan umatku. Ingat gak? Masih menyimpan gak? Persiapkan umatku untuk tetap kuat, berjalan bersama dengan Tuhan, melekat dekat dengan Tuhan. Karena di akhir zaman tantangan semakin berat. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan kepada saudara-saudara dan saya hari ini, kita mau sadar yuk. Saya mengajak saudara, mengajak kita semua yang ada di tempat ini, supaya kita sadar. Kalau Tuhan memberikan kesempatan saudara hari ini hidup, itu pun karena kasih karunia yang dari Tuhan. Amin. Amin. Kita sadar diri saudara. Sampai hari ini kita masih bernafas, itu mujizat. Mujizat itu berbicara apa? Kasih karunia. Selama Tuhan memberi kesempatan buat saya, buat saudara-saudara bernafas, mari kita pergunakan dengan baik. Amin. Katakan kiri kanan, pergunakan dengan baik. Selama Tuhan beri kesempatan engkau hidup, hidupi kehidupanmu dengan kebenaran. Amin. Amin. Hidupi kehidupanmu dengan Yesus. Tuntunan, pimpinan, arahan. Tuhan akan membimbing setiap kita anak-anaknya yang selalu berseru dan mengangkat tangan pada Tuhan. Tuhan bela. Saya mau kasih kesaksian. 2 hari yang lalu ketika saya berdoa,
ketika saya menyembah Tuhan, saya ingat seseorang, saudara. Dan hati saya nggak sejahtera banget. Iblis tabur ini di hati saya. Tapi Tuhan katakan, nah, kamu orang yang aku urapi. Makanya kemarin saya bagikan, anak-anak Tuhan di sini, kalau ada yang jelekin, ada yang ngomongin saudara, nggak usah takut. Kalau kau dihakimi, nggak usah takut. Kenapa? Karena kita orang yang diurapi Tuhan. Amin. Amin. Katakan kiri kananmu, kamu diurapi Tuhan. Dijelekin, silakan. Diomongin, biarin. Karena aku diurapi sama Tuhan. Ketika saya mendengar suara Tuhan seperti itu, Tuhan, siapa sih yang ngomongin saya? Siapa sih yang jelek-jelekin saya? Kata Tuhan, gak usah takut, nak. Engkau aku urapi. Engkau sebagai hamba yang kuurapi. Jaga hidupmu. Karena aku akan berperkara dengan orang-orang yang ngomongin kamu. Di situ saya bilang, Tuhan, saya bersyukur, saya berterima kasih. Karena kasih karunia yang dari Tuhan, hari ini saya kuat. Karena kasih karunia Tuhan, hari ini Tuhan akan membela saya. Amin. Begitupun akan membela saudara-saudara di tempat ini. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, inilah hidup kesempatan ini, pergunakan dengan baik. Ya, beberapa bulan yang lalu kita mendapat tuntunan akan banyak orang yang apa? Dipanggil Tuhan. Kuda putih itu berbicara, banyak orang yang meninggal, saudara. Pengangkatan luar biasa. Dengar baik-baik, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Karena ini rahasia Tuhan. Jangan saudara berkata, saya masih muda, Bu. Saya baru 38, saya baru 20. Tunggu. Kita nggak tahu hari esok. Itu rahasianya Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, mari kita persiapkan hidup kita. Persiapkan rohani kita. Kita siap ketika Tuhan memanggil kita. Katakan, saya sudah siap. Amin. Katakan bersama saya sudah siap. Berat ya. Bilang saya sudah siapnya berat. Kenapa? Karena belum siap 100% ya. Tapi ketika Tuhan tanya, kamu siap nak? Saya siap Tuhan. Ketika Tuhan mau panggil sekarang pun saya siap. Puji nama Tuhan, saudara. Oleh sebab itu Tuhan memberikan pada kita itu kesempatan untuk hidup di dunia ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, saudara dan saya harus memiliki pemikiran apa sih yang dicari di dalam dunia ini. Nah, katakan kiri kananmu, apa sih yang kamu cari dalam dunia ini? Ini harus ada dalam pemikiran kita. Kadang kita dilupakan. Yang dipikirin hanya harta, kedudukan, jabatan, kekayaan, ya, rumah bagus, mobil bagus. Itu nggak salah, saudara. Tapi dengar, adakah di dalam pemikiran saudara dan saya memiliki apa sih yang dicari di dalam dunia ini? Saya mau tanya sama saudara. Saudara tanya pada diri sendiri ya. Saudara jawab sendiri. Saudara berkata, apa sih yang dicari di dunia ini? Sebut nama saudara. Misalnya nama aku Lani. Lani, apa sih yang kamu cari di dalam dunia ini? Saudara bertanya pada diri saudara. Kenapa kita harus punya pemikiran seperti itu? Karena semua yang dari dunia ini semuanya sementara. Semuanya sementara saja. Semua ini hanya sementara. Harta, kedudukan, jabatan, kekayaan, itu semuanya hanya apa? Sementara. Kenapa saudara? Karena suatu saat kita akan tinggalkan. Kita akan meninggal. Kita akan pulang. Kalau kita memiliki iman di dalam Tuhan Yesus, saudara, ketika kita berpulang, kita tahu nggak rumah kita di mana. Puji nama Tuhan, saudara. Paulus
ingin kita, saudara dan saya, membangun rumah kehidupan saudara dan saya di dalam secara rohani pribadi kita itu di atas landasan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, bahkan di atas landasan yaitu di dalam Yesus Kristus, bukan yang lain. Amin, saudara. Sehingga saat ada badai, ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kita tetap bertahan, kita tetap kuat, kita tidak terkalahkan. Yuk sama-sama bersama saya katakan, saya tidak terkalahkan oleh apapun. Saya tidak terkalahkan oleh apapun. Dengan iman, saudara, saya tidak terkalahkan oleh apapun. Amin. Amin. Namun bagaimana, namun apa yang kita bangun dalam diri saudara dan saya? Apa yang kita bangun? Kita mau lihat ya di dalam ayat yang ke-12 sampai ke-15. Anak-anak Tuhan, hati-hati ya. Ketika kita mau membangun. Ya, kita baca 2-3. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan apa? Emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. 14. Nah, ini kita ya belajar. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Haleluya, puji nama Tuhan. 15 terakhir. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Wow, mengerikan, saudara. Saya mau bertanya, di atas dasar apakah saudara membangun kehidupan rohanimu? Tadi sudah disebut satu persatu. Emaskah, permatakah, kayukah, rumput jeramikah? Di atas dasar apa kita membangun rumah rohani kita? Hati-hati, kalau kita membangun di atas dasar emas, permata, ya kayu, jerami, ketika kita diuji, karena semuanya itu akan diuji. Tadi kata firman Tuhan. Anak-anak Tuhan, akhirnya ketika di dalam pengujian itu lewat apa, saudara? Api. Kalau kita membangun di atas dasar yang disebut tadi satu persatu, ketika diuji, ketika dibakar, maka semuanya akan apa? Hangus, terbakar, dan menjadi debu. Pengujian ini akan terus terjadi dalam hidup kita. Sebab itu anak-anak Tuhan, pada hari Tuhan, kedatangan Tuhan, pada harinya Tuhan, kalau kita membangun di atas dasar yang tadi disebut satu persatu, maka semuanya itu sia-sia. Amin. Sia-sia kata firman Tuhan. Ya, akhirnya apa? Kalau kita tahan uji, maka kita mendapat upah, kata Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, Tuhan ingatkan buat saudara-saudara dan saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang tahan uji. Amin. Katakan kiri kananmu, jadilah anak-anak Tuhan yang tahan uji. Engkau akan mendapat upah yang dari Tuhan. Seberapa banyak yang mendapat upah, angkat tangannya. Tuhan catat pun nama saudara. Amin. Engkau akan mendapat. Kuncinya satu, tahan uji. Diuji seperti apapun, saya tetap bertahan Tuhan, karena saya punya Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya lewat firman. Mari pergunakan anak-anak Tuhan waktu kita yang Tuhan sudah beri untuk mengerjakan keselamatan. Amin. Amin. Pergunakan waktu selama Tuhan beri saudara bernapas hari ini.
kita mau mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Amin. Kita mau berubah. Kita harus terus berpikir di dalam kehidupan bagaimana rohani saya semakin hari bertumbuh, berakar, berbuah, berkualitas, dan saudara memiliki kualitas yang baik di hati Tuhan. Amin. Katakan kiri kananmu, berkualitas. Saya akan menjadi orang yang berkualitas. Puji nama Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Saudara akan menjadi orang-orang yang berkualitas. Kenapa saudara? Mengapa kita harus mengerjakan karya keselamatan di dalam kehidupan kita? Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidup kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, memberikan nyawanya untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita kerjakan keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup saudara dan saya. Kita mau kerjakan dalam hidup kita dengan ketaatan, dengan lebih-lebih sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ada buah pertobatan dalam hidup saudara dan saya. Ada buah-buah roh. Ada kasih dalam hidup. Anak-anak Tuhan, mari jadilah orang Kristen yang berkualitas, dewasa di dalam iman roh kita. Amin saudara. Amin. Kita belajar hari ini, kita memaksimalkan hidup saudara dan saya untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengiring Tuhan. Amin. Amin. Karena hidup ini adalah kesempatan. Kalau saudara besok dipanggil pulang, pulang aja. Tapi saudara berurusan dengan siapa? Penghakiman itu tetap ada. Siapa yang menghakimi? Tuhan Yesus. Semua perbuatan-perbuatan saudara dan saya di bumi ini saudara, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak kuat dengan ujian-ujian, semuanya sia-sia. Pelayananmu sia-sia. Bahkan semuanya sia-sia. Karena kita tidak tahan uji. Dapat upah enggak? Makanya anak-anak Tuhan, miliki hati yang tahan uji. Karena kita akan mendapatkan upah. Terakhir, Pengkhotbah 12 ayat 7-8. Ini saya mau kasih tahu ayatnya ya. Pengkhotbah 12 ayat 7-8. Kita baca sama-sama ya, karena kita percaya. Pengkhotbah 12 ayat 7-8. Ya, 2-3. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. 8. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Hati-hati. Hati-hati kita anak-anak Tuhan. Kenapa Tuhan katakan persiapkan? Tuhan ingatkan bagi setiap kita anak-anak Tuhan, segala sesuatu itu akan diuji oleh Tuhan. Segala sesuatu yang dibangun tanpa Tuhan Yesus, semuanya sia-sia. Jadi kita harus membangun bersama dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Libatkan Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita persiapkan diri kita. Kita mau berbenah diri. Jangan bebenahin orang lain, diri kita dulu. Saya kemarin ngobrol, saya mungkin bisa menginjili orang lain, tapi belum tentu bisa menginjili diri sendiri. Betul nggak? Lebih baik menginjili siapa dulu?
Diri sendiri baru orang lain. Makanya jangan nunjuk orang dulu. Diri kita dulu perbaiki. Hidup kita dulu perbaiki. Persiapkan hidup kita. Berbenah diri karena ini waktunya Tuhan. Supaya kita membereskan setiap kehidupan kita. Saat Tuhan panggil, kemah kita dibongkar. Tubuh kita dari tanah, dari debu kembali ke tanah. Roh kita keluar. Kembali kepada Allah. Makanya anak-anak Tuhan ini akhir zaman, bereskan hidup kita anak-anak Tuhan di tempat ini. Yuk selama Tuhan beri kesempatan, bereskan hati kita. Bereskan hidup kita. Jangan sampai ketika kita ya di pengkhotbah ini, saat Tuhan panggil kita masih hidup di dalam dosa. Karena kepahitan, benci, dendam, sakit hati itu katakan yuk pada diri sendiri. Dendam, sakit hati, kepahitan, benci itu adalah dosa. Jadi dosa itu bukan hanya mencuri, dengar baik-baik. Bukan hanya fitnah. Ya. Sakit hati juga dosa. Kita sadar hidup ini adalah pemberian Tuhan yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Ada amin? Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, selayaknya kita juga mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Seberapa banyak yang memberi yang terbaik buat Tuhan, angkat tangannya. Berikan hidup kita, persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk hidup di dalam Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kenalkan mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mari kita mau bersaksi semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan di tempat ini, kalau kita menyadari kalau hidup ini juga pemberian kasih karunia yang dari Tuhan, maka anak-anak Tuhan di tempat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan pasti kita bisa bersyukur. Amin. Katakan, saya bersyukur. Saya berterima kasih karena hidup ini Tuhan sudah beri buat saya. Bersyukur gak saudara? Sampai hari ini saudara masih bisa bernafas. Bersyukur karena Tuhan beri. Yang terpenting adalah kehidupan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari terus berpegang pada firman Tuhan. Berpegang kepada firman. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, ketika Tuhan masih beri saya, saudara-saudara, nafas kehidupan, kesempatan, saudara hidup, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Melayani, beri yang terbaik. Jangan asal-asalan. Saya gak senang asal-asalan. Saya kalau melayani asal-asalan langsung saya stop. Saya yang muncul. Bukan bulan ini pengen tampil, enggak. Saya langsung naik. Jadi mari beri yang terbaik di dalam hidup kita buat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Yang Tuhan ingatkan hari ini, jangan lengah. Jangan ada hal-hal yang tidak baik di dalam hati. Bereskan. Bereskan hati kita, luruskan jalan-jalan kita, bangun terus kehidupan kita di atas dasar Yesus Kristus. Karena di dalam dasar Yesus Kristus pasti ada kasih, ada pengampunan. Tuhan akan selalu membimbing hidup saudara dan saya. Tuhan akan selalu menuntun dan mengarahkan hidup saudara dan saya. Dan Tuhan juga akan selalu membela dan menolong hidup saudara dan saya. Dan saudara juga akan berkemenangan di dalam Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan, mari anak-anak Tuhan di tempat ini, kita mau berjalan menuju kehendaknya Tuhan, bukan kehendak saya. Ya, seringkali kehendak siapa saudara yang jadi? Kehendak kita, kehendak saya. Saya berkehendak gini loh Tuhan. Saya tidak menuntut orang berubah, tapi saya akan berubah dahulu. Amin saudara. Dulu saya gak kayak begini loh. Boleh tanya Pak Yusuf. Tapi saya mulai berubah ketika ada Yesus dalam hidup saya. Dan saya mau berubah, melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dengan sempurna.
Karena saya percaya di dalam hidup saya ada kasih dan penuh pengampunan. Amin. Jangan sampai kita ketika dipanggil pulang, semuanya yang telah kita kerjakan mengiring Tuhan Yesus, melayani Tuhan, firman Tuhan katakan segala sesuatu adalah apa? Sia-sia. Nggak mau. Jangan, saudara. Oleh sebab itu yuk berbenah diri, ya, mengubah sikap hati kita. Orang-orang yang mungkin menyakiti kita, kita cukup mengampuni dan cukup ceritanya sama siapa? Sama Tuhan. Saya cerita sama manusia, manusia nggak bisa tolong saya. Betul nggak? Saya disakitin, wah, saya ceritanya sama manusia. Manusia nggak bisa tolong saya tuh. Dan suatu saat manusia juga akan meninggalkan saya. Tapi dengar baik-baik, saat saya cerita curhat sama Tuhan, maka kasih karunia Tuhan yang ada dalam hidup saya dengan iman, Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang baru buat saya. Tingkap langit akan dibukakan. Makanya seberat apapun yang kami hadapi, yang saudara dan saya hadapi, tetap tersenyum. Amin? Bisa? Bu nggak punya duit bisa tersenyum. Saya cuma 1.000 pas-pasan, tetap tersenyum. Ya, puji nama Tuhan. Tetap bersyukur. Kalau sampai hari ini kita masih diberi nafas, itu berkat yang dari Tuhan. Pergunakan, karena ini waktunya semakin dekat. Persiapkan hidupmu, berbenah diri. Mari hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saat kita berpulang dipanggil Tuhan, wow, saya percaya roh kita itu keluar, bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhanlah menjadi penerang di dalam setiap jalan, di dalam hidup kita, menunjukkan jalannya. Ini nak, kamu lewat sini. Ini nak, ini nak. Puji nama Tuhan. Kalau kita tidak ada di atas dasar Tuhan Yesus, kita bingung mau kemana nanti kita kalau pulang. Betul nggak? Makanya anak-anak Tuhan, tetap kuat, semangat, tetap bertahan apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Tantangan boleh ada, tapi saya percaya ketika saya membangun rumah saya di atas dasar Yesus Kristus, saya akan tetap kuat dan bertahan apapun yang saya hadapi. Kehidupan selama Tuhan memberi kesempatan, saya mau memuliakan nama Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya memberikan hidup saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Para imam untuk maju ke depan. Kita mengangkat pujian. Ku pandang kemuliaan Tuhan. Dialah imam besar agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah rela mati di kayu salib menebus segala dosa kita, pelanggaran kita. Tuhan ampuni. Lewat salib kemenangan Tuhan sudah nyatakan dalam hidup. Namun satu hal Tuhan katakan, apakah engkau mau mengerjakan karya keselamatan yang aku beri di dalam hidupmu, dengan berbenah diri, mempersiapkan diri, menjaga dirimu, menjaga hatimu, menjaga pikiranmu, menjaga hidupmu, agar kau semakin hari semakin hidup di dalam kasih Kristus, menghidupi kebenaran firman Tuhan, dibimbing, diarahkan, dituntun oleh Tuhan, sehingga saudara dan saya dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup. Satu yang Tuhan minta, Tuhan tidak minta hal-hal yang lain dalam hidup, karena Dialah Bapa kita yang kaya. Tapi Tuhan minta hidupi kehidupanmu dengan dasar iman di dalam Yesus Kristus, karena hidup ini adalah kasih karunia yang Tuhan beri dalam hidupmu. Pergunakan dengan baik. Jangan sia-siakan waktumu dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Jangan sia-siakan waktu-waktumu, kesempatan kau hidup di dalam dunia ini dengan hal-hal yang duniawi, karena itu sementara. Suatu saat ketika engkau berpulang, engkau akan tinggalkan semua yang tidak ada artinya. Tapi ketika rohmu berkualitas, rohanimu intim dekat dengan Tuhan, hidupmu melekat dengan Tuhan, Tuhanlah yang akan menjadi penolong dalam hidup. Tuhan yang membela, karena Yesus adalah pemilik kehidupan
saudara dan saya yang ada di tempat ini. Dialah Yesus Kristus. Sebab itu tetap kuat, jangan takut, jangan lemah. Karena kekuatan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mari sama-sama kupandang kemuliaan. Kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Katakan Tuhan, Kaulah pemilik hidupku. Pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita sujud di Allah. Sujud di depan Allah. Angkat tanganmu saudara. Salurkan seluruh hidup. Katakan di dalam tanganmu penebusku. Amin. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun, tiada satu pun yang benar dari karya kasih. Kami hidup itu karena karya kasih Tuhan. Kami masih bernafas sampai hari ini Tuhan. Tuhan yang memberi hidup buat kami. Kami mau pergunakan untuk kemuliaan Engkau Tuhan, ku tinggikan yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Katakan selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku, menyembah saja Yesus Kristus mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Dari pertama kita akan mari saudara-saudara bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengerjakan karya keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup. Kita boleh menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kita boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Kita mempersembahkan hidup saudara untuk melayani. Untuk melayani jiwa-jiwa. Taruh tangan kanan di dadamu, katakan Tuhan ini aku. Tiada satu yang luput dari karya kasih. Saudara, mari menikmati kasih Tuhan di dalam hati. Selamatkan jiwaku Tuhan, selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku,
mengerjakan karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Selama Tuhan beri kesempatan kami hidup, kami mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami mau selalu memuji, menyembah. Kami mau selalu intim, dekat, melekat dengan Tuhan. Karena kami menyadari kami butuh Tuhan Yesus. Kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Semuanya sia-sia tanpa Engkau Yesus. Apa yang kami miliki, apa yang kami punya, apa yang kami dapati di dalam dunia ini, tiada artinya tanpa Yesus. Karena satu hal yang kami percaya dengan iman, karya keselamatan kami terima di dalam Yesus. Karena Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhanlah jalan satu-satunya untuk menuju keselamatan kekal. Sebab itu kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami terus membangun iman kami, hidup kami, roh kami. Bukan daging kami, bukan jasmani kami, tapi roh kami Tuhan. Karena suatu saat ketika Tuhan memanggil kami pulang, roh kami bertemu dengan roh-Mu Bapa, muka dengan muka. Dan Tuhan menjadi terang menunjuk jalan bagi kami. Sebab itu kuatkan, teguhkan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya pada malam hari ini yang sakit Tuhan, kemenangan Tuhan sudah nyatakan, kesembuhan Tuhan sudah nyatakan. Bahkan yang mengikuti live streaming yang terbaring di rumah sakit, kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan engkau. Dan kau yang ada di tempat ini yang sakit oleh bilur-bilurmu, kesembuhan kau sudah terima di dalam nama Yesus. Semua adalah kasih karunia yang Tuhan beri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan, berkat tercurah dalam hidup kami. Mujizat keajaiban Tuhan nyatakan malam hari ini bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerimanya. Yang percaya bersama saya mau katakan amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Pendeta Lani yang sudah memberikan firman-Nya yang sungguh menguatkan untuk kita semua anak-anak Tuhan. Kita semua boleh berjaga-jaga, kita boleh hidup, kita boleh menjadi berkat dan bukan untuk sia-siaan. Terima kasih buat Bu Pendeta Lani, untuk Bapak Yusuf, juga untuk anak cucu mantunya. Kita mau selalu mendoakan juga untuk kita mensupport supaya keluarga ini selalu diberkati Tuhan untuk segala permasalahannya. Haleluya. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Hitam atau putih, mau matanya sipit atau matanya lebar, mau keriting, mau lurus, semuanya bisa ya Tuhan. Haleluya. Amin.
kesediaannya untuk doa syafaat. Kita berdoa ya untuk khususnya untuk jemaat GKKI Penabur Benih, untuk kerinduan-kerinduan untuk jemaat yang sakit, juga untuk Ibu Pendeta Lani dan keluarga. Mari semangat kita sama-sama berdoa, mengucap syukur, berterima kasih Bapa, berkat Tuhan yang Tuhan sedang nyatakan lewat firman Tuhan. Biar kami boleh tetap teguh, tetap berdiri di dalam firman-Mu Tuhan. Setiap persoalan apapun, biarlah kami boleh belajar merendahkan hati Tuhan. Kami boleh belajar berbenah diri. Kami selalu boleh belajar dengan proses yang Tuhan ajarkan kepada kami lewat firman-Mu Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan terus dinyatakan Tuhan buat hidup kami, sebab kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Hari-hari ini Tuhan, dunia semakin tidak menentu. Dunia selalu menawarkan hal-hal yang membuat kami terperosok, membuat kami teriming-imingi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup memberkati kami Tuhan. Dunia boleh mengecilkan kami, dunia boleh menganggap rendah kami, dunia boleh menyepelekan kami, tapi kami percaya di dalam Tuhan. Kami adalah alat-alat Tuhan. Kami sudah diurapi Tuhan, kami sudah dipakai Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Bersyukur, berterima kasih Bapa untuk keadaan kami. Sampai saat ini Kau sudah pelihara kami, Kau sudah tolong kami. Meskipun dunia semakin hari semakin tidak baik Tuhan, tapi kami percaya kebaikan terus ada di sepanjang hidup kami Tuhan. Bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah disampaikan Bapa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu boleh meneguhkan, menguatkan kami. Tuhan mau pakai hamba-Mu Bapak Ibu Lani, Bapak Yusuf sebagai alat, sebagai pelayan-pelayan di tangan-Mu Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini adalah kepunyaan-Mu Bapa. Bangsa ini adalah berharga di mata Tuhan. Bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang selalu kami doakan Tuhan. Kami percaya keberadaan bangsa ini Tuhan, kami serahkan Tuhan. Setiap apapun yang terjadi di atas bangsa ini Tuhan, bencana alam maupun peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan di negeri kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau sudah singkirkan, Kau sudah tolong Bapa, lewatkan semuanya, khususnya bagi kota kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati presiden kami, wakil presiden, perdana menteri, wakil menteri, semuanya Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. TNI Polri yang berjaga-jaga atas negara ini Tuhan. Tuhan juga akan tolong Bapa, supaya Engkau beri hikmat, akal budi kepada para pemimpin kami, boleh memimpin negara ini dengan takut akan Tuhan. Tuhan beri hikmat dan akal budi Tuhan, sehingga bangsa ini boleh mengalami suatu perubahan yang besar. Bangsa ini boleh mengalami kemajuan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Allah terus dinyatakan bagi bangsa ini. Keselamatan terus terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bangsa ini boleh menjadi bangsa pilihan Tuhan, menjadi biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat GKKI Penabur Benih. Tuhan pakai hamba-Mu, terus Tuhan urapi Bapa, sehingga Penabur Benih boleh ada sebagaimana Tuhan ada. Kami percaya Tuhan, Engkau akan tolong Penabur Benih menjadi alat di tangan-Mu Bapa, sehingga gereja-Mu yang belum berapa banyak jiwa-jiwa Tuhan, kami percaya Engkau terus kirimkan jiwa-jiwa baru Tuhan. Kerinduan kami memiliki rumah ibadah yang permanen Tuhan, ada Engkau Allah Yehova Jireh yang sanggup Tuhan melakukannya Tuhan, yang menyediakannya Tuhan. Kami percaya dengan iman dan kami terus berjalan dalam tuntunan-Mu Tuhan. Kami yakin Kau adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan menerima berkat-Mu, saya persilahkan hamba. Mari saudara mengangkat kedua tangan kita. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga.
Kembali Bapa, inilah ucapan syukur terima kasih kami kepadamu. Lewat ibadah sore hari ini, kami percaya setiap kami yang hadir di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Mari saudara pulanglah, terimalah berkat, pertolongan, cinta kasih Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usaha, pekerjaan, pelayanan, anak menantu, cucumu, bahkan sekolahmu diberkati Tuhan dengan berkat kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat malam hari ini kami sudah menerima berkat minyak anggur gandum yang baru di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kaki kami melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, menudungi, membentengi, memagari setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan memerintahkan malaikat-malaikat Tuhan untuk berkemah di rumah-rumah kami, berkemah dimanapun kami berada, berkemah di usaha bisnis ekonomi pelayanan kami. Kami percaya Tuhan selalu dinyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat malam hari ini Bapa, setiap kami yang ada di tempat ini mengikuti ibadah maupun yang mengikuti live streaming, aku percaya Tuhan, kami sudah menerima berkat-berkat ilahi turun di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal. Maranatha. Yang percaya mari sama-sama kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Katakan aku sangat yakin Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan sudah memberkati hidup kami, keluarga kami, rumah tangga, usaha bisnis ekonomi kami. Diperluas Tuhan daerah ekonomi dan segala rencana dan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan aku sangat yakin ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami, menudungi, melindungi, memagari, membentengi, sehingga para bahaya, sakit, penyakit, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh perdukunan, bahkan Tuhan tidak dapat mendekat bagi setiap hari. Anak-anak percaya di dalam hidup kami ada Roh Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak dapat meninggalkan, sehingga kecemasan tidak menimpa aku, sebab di dalam hidup aku ada Tuhan Yesus. Aku percaya kalau aku adalah orang-orang yang di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama mengatakan silakan duduk saudara.